saya ingin berdestinasi ke Museum Prasasti dan Museum Nasional. Kira-kira ada apa saja ya di sana? Yuk, simak dan ikutin video vlog saya. Oh iya, sebelum lanjut, kalian tahu tidak? Fun fact-nya, saya sudah 4 kali pergi ke Museum Prasasti dan Museum Nasional bersama teman-teman saya dengan 4 skin yang berbeda-beda. Saya pergi dari rumah diantarkan oleh ayah saya menuju stasiun Cakung. Setelah sampai di sana, saya menunggu teman-teman saya hingga semua berkumpul. Lalu, kami lanjut menunggu kereta yang datang dengan tujuan ke stasiun Manggarai. Nah, setelah saya sampai di stasiun Manggarai, saya bisa memilih 2 transit. Yang pertama, yaitu saya bisa transit ke stasiun Tanah Abang. Dan yang kedua, saya bisa transit ke stasiun Juanda. Nah, teman-teman, menurut pengalaman dari saya, seharusnya kalian memilih rute transit stasiun Juanda saja. Karena kalau dari stasiun Tanah Abang menuju Museum Prasasti dan Nasional itu sangat jauh, teman-teman, dan juga memakan ongkos 2 kali lipat. Sehingga untuk kalian yang ingin pergi ke sana, disarankan memilih rute transit Juanda saja ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk rute transit stasiun Juanda. Setelah kalian turun dari stasiun Juanda, kalian mencari bus yang memiliki rute dengan tujuan ke halte bus Museum Nasional. Nah, setelah kalian sampai di sana, kalian bisa mengetap kartu untuk keluar dari halte bus menuju Museum Nasional ataupun Museum Prasasti. Halo guys. Halo. Sekarang kita sudah di halte stasiun Museum Nasional. Ini ada di belakang kita, guys. Tapi sebelum kita ke Museum Nasional, kita akan menuju Museum Prasasti terlebih dahulu Karena Museum Prasasti tutup pada jam 3. Nah, sekarang jam menunjukkan pukul 11. Nah, selanjutnya saya dan teman-teman saya pergi ke Museum Prasasti terlebih dahulu. Karena Museum Prasasti tutup pada jam 3 sore. Oke guys, jadi kita sudah sampai di Museum Prasasti ya. Hai. Udah nyampe ya guys? Selamat menyaksikan. Nah, sebelum kami masuk ke dalam Museum Prasasti, kami harus membayar tiket masuk seharga 5.000. Karena masih pelajar, sehingga sesuai dengan yang tertera pada pembayarannya. Nah, sekarang kami sudah di dalam museumnya nih teman-teman. Di sini banyak sekali makam-makam peninggalan Belanda. Nah, sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan sejarah berdirinya Museum Prasasti terlebih dahulu. Museum Taman Prasasti atau Museum Prasasti adalah sebuah museum yang terletak di Jakarta, Indonesia. Museum ini dulunya merupakan pemakaman yang dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1795 sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi para bangsawan Belanda. Beberapa tokoh penting yang dimakamkan di area pemakaman ini antara lain Olivia Mariamne Raffles, istri pertama Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan 3 makam terkenal yang terdapat di Museum Prasasti. Makam yang pertama yaitu bernama Soho Kie. Ia lahir pada tanggal 17 Desember 1942 dan wafat pada tanggal 16 Desember 1969. Selama masa hidupnya, ia dikenal sebagai seorang aktivis, intelektual, dan penulis. Dia terkenal karena keaktifannya
dalam pergerakan mahasiswa dalam perjuangan melawan ketidakadilan sosial pada tahun 1960-an. Makam selanjutnya yaitu makam yang bernama Misterius Kapiten Jas. Makam ini menjadi salah satu makam paling terkenal karena sosoknya yang legenda, identitasnya tidak jelas, dianggap keramat, dan sering dihubungkan dengan kesuburan serta keselamatan. Namun, asal-usulnya masih menyimpan banyak teka-teki dan mitos yang berkembang di masyarakat sejak zaman VOC hingga sekarang. Dan yang terakhir, yaitu makam yang bernama Nona Ribut. Nona Ribut adalah seorang tokoh opera atau sandiwara yang sangat terkenal di era tahun 1930-an. Ia memimpin grup sandiwara yang bernama Miss Ribut's Orion yang populer pada zamannya. Makamnya menjadi salah satu daya tarik sejarah di museum tersebut. Seringkali disamakan atau diletakkan berdekatan dengan makam primadona opera lain. Nah, selanjutnya setelah kami dari Museum Prasasti, sekarang kami menuju ke Museum Nasional. Di Museum Nasional ini gak kalah banyaknya loh dengan Museum Prasasti, karena di dalam gedung Museum Nasional terdapat 150 ribuan benda bersejarah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya Museum Nasional. Sejarah Museum Nasional dimulai pada tanggal 24 April 1778 ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen di Batavia. Museum ini kemudian menjadi bagian dari pemerintah Indonesia pada tanggal 17 September 1962 dan namanya secara resmi diubah menjadi Museum Nasional pada tanggal 8 Mei 1979. Sebutan Museum Gajah muncul karena adanya patung gajah perunggu hadiah dari Raja Thailand Chulalongkorn pada tahun 1871. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan 3 benda bersejarah yang terkenal di Museum Nasional. Karena tidak mungkin saya menyebutkannya satu persatu. Jadi, kalian bisa ke sana untuk melihat banyaknya aneka ragam benda bersejarah di Museum Nasional. Nah, benda bersejarah yang pertama yaitu Prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah sebuah prasasti yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai. Terdapat 7 buah yupa yang memuat prasasti, tetapi baru 4 yang berhasil dibaca dan diterjemahkan. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa, Pranagari, dan bahasa dalam Sanskerta yang diperkirakan dari bentuk dan jenisnya berasal dari sekitar abad ke-5 Masehi. Prasasti ini ditulis dalam bentuk puisi Naustuk. Nah, kemudian benda bersejarah kedua yaitu Pelana Kuda Pangeran Diponegoro. Pelana Kuda Pangeran Diponegoro adalah benda pusaka yang dirampas Belanda pada tanggal 11 November 1829 saat penangkapan Pangeran Diponegoro di Pegunungan Gowong. Pelana itu bersama kudanya yang bernama Kanjeng Kiai Gentayu dibawa ke Belanda dan dikembalikan kepada Indonesia pada tahun 1978 sebagai bagian dari kesepakatan budaya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma ditulis oleh Empu Tantular pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit di abad ke-14, sekitar tahun 1365 sampai 1389. Kitab ini merupakan kakawin berbahasa Jawa kuno yang diberi kisah Pangeran Sutasoma dan mengajarkan toleransi beragama, terutama antara Hindu dan Buddha. Frasa terkenalnya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berasal dari kutipan dalam kitab ini yang menjadi semboyan bangsa Indonesia. Setelah kalian menyimak video saya berdestinasi ke Museum Nasional dan Prasasti, jangan lupa ya untuk mengunjunginya. Nah, itu saja video vlog saya pada kali ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.